Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih yang udah ngeklik lagi channel saya. Semoga kalian selalu sehat, berkah, disayang bos, amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu guys. Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih banyak. Yang baru mampir di channel saya silahkan tinggalkan komentar kalian. Saya pasti datang ke channel kalian buat sama-sama support. By the way, malam ini saya mau bahas dua kasus guys. Kasus PMI, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana ini guys? Nah, kalian lihat foto ini. Kalian masih ingat nggak yang waktu saya cerita tragedi kompor di kos WB yang doar? Ya, ternyata Mbak itu kita sebut aja Mbak Desi ya guys. Ternyata Mbak Desi itu berjualan guys di situ, berjualan gorengan, berjualan makanan. Jadi dia itu biasa itu pakai tenda. Nah, di situ biasa dia gelar tikar. Terus di situ juga ya goreng-goreng kayak gitu guys. Jadi makanya kenapa Mbak Desi ini bawa kompor portable di situ guys. Nah, sebenarnya Mbak Desi ini stay di situ bukan satu kali dua kali aja. Jadi Mbak Desi ini juga sudah punya langganan dan cukup terkenal di situ. Semua orang juga pada tahu. Nah, mungkin karena Mbak Desi ini sudah terlalu lama terlena dengan keadaan nyaman sebagai penjual gorengan di situ. Pada ujungnya Mbak Desi ini disentil guys sama Allah tuh, jadinya kompornya doar ya guys. Nah, Mbak Desi ini meninggalkan, kalau dia itu lagi masak dia tinggalkan guys. Nah, akhirnya lenyap sudah barang-barangnya di situ guys, api di mana-mana. Nah, kalian lihat kan banyak nih para PMI yang nonton, nonton guys. Mbak Desi ini mungkin keturunan Ninja Hattori guys. Yang jadi gemesnya Mbak Desi ini kabur. Yang jadi gemesnya lagi Mbak Desi ini bukan anak overstay guys. Dia ini punya majikan dan punya bos. Mbak Desi, di mana dirimu? Kenapa dirimu meninggalkan atraksi di tengah-tengah dermaga kos WB? Aduh, ditonton guys. Banyak PMI yang nonton, banyak juga orang-orang Hongkong yang nonton. Kira-kira orang Hongkong itu dalam hatinya ngomong gimana ya guys? Aduh, kalau gimana dong kalau orang Hongkong itu ngomong lapsap. Aduh, lapsap itu kalau dalam bahasa Kantonis itu sampah ya guys. Aduh, jangan sampai orang Hongkong itu mengatakan bahwa PMI gara-gara oknum ini jadi kita disebut sampah ya guys. Aduh, jeleknya satu orang kita juga harus menanggung. Jadi guys, posisinya Mbak Desi ini kabur dari TKP. Nah, jadi sekarang ini Mbak Desi ini lagi dicari Mbak. Mbak Desi ada di mana? Mbak Desi gimana, tidurnya nyenyak apa enggak? Aduh, semoga Mbak Desi selalu dalam keadaan sehat. Ini Mbak, lihat tuh Mbak, ulah Mbak Desi ini. Tembok Hongkong ini jadi gosong. Aduh, Mbak Desi untungnya sudah berapa jualan di situ. Itu Hongkong membutuhkan cat tembok baru. Gimana dong, Mbak? Sedangkan Hongkong ini benar-benar sangat menjaga kebersihan. Jangankan ya guys ya, membuat kotor. Jadi Hongkong ini buang sampah sembarangan aja dendanya $1.500 Hongkong ya guys. Sekitar 2.700.000 lebih. Nah, gimana tuh? Buang sampah aja didenda segitu. Berarti kalau jualan maksimalnya $50.000 Hongkong dan penjara 2 tahun. Nah, $50 Hongkong itu sekitar 90 juta. Nih Mbak Desi nih kalau ketangkep nih, aduh, bangkrut sudah. Jualan bertahun-tahun di situ, untungnya buat bayar pemerintah Hongkong. Tapi sayangnya Mbak Desi ini kabur guys. Kan nggak bertanggung jawab ya. Gimana dong? Kasihan juga di situ tuh biasanya ada kakek-kakek juga guys yang tiduran di situ. Nah, barang-barang kakek-kakeknya juga ikut kebakar guys. Aduh, Mbak Desi ini sangat merepotkan ya Mbak. Ini buat pelajaran nih buat teman-teman kita. Kalau kalian jualan yang nyatanya ini kalian itu curi-curi kesempatan untuk berjualan di negara orang lain, harus ingat keselamatan orang lain juga. Kebersihannya, keamanannya. Jangan hanya karena kita ini mencari keuntungan untuk diri kita sendiri.
Jangan karena kita ini egois untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Pada dasarnya, semua manusia juga diuji, bukan hanya kalian sendiri. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya, kita harus bijaksana sebagai PMI Indonesia yang ada di Hong Kong. Toh, kalian nggak pernah tahu kan, kakak-kakak kita yang liburan menghabiskan waktu tiduran di taman. Memang kamu pikir mereka itu tidak memiliki ujian hidup? Sama, mereka juga diuji hidupnya, tapi mereka memilih untuk menaati tata tertib yang ada di Hong Kong. Jadi liburan mereka ya dihabiskan ya udah tidur-tiduran aja. Karena apa? Karena kerja 1 minggu itu kan capek, lelah. Jadi liburan ya udah dibikin santai aja. Nah, kalau misalkan kalian berjualan di Hong Kong, kerja udah 7 hari, 1 hari dipakai lagi buat bisnis, kalian nggak sayang sama badan kalian sendiri? Otomatis kalau jualan kita harus mikir orderan, harus mikir besok gimana, ini gimana, kan beban sendiri ya guys. Jadi akhirnya apa timbulnya pekerjaan kalian pun terganggu. Nah, ini yang jadi masalah, di mana bos ini ngerasa pekerjaan kita kurang maksimal dikarenakan kita pikirannya bercabang antara pekerjaan sebagai domestic helper sama bisnis kita sendiri. Nah, kita ini bingung nih. Tapi tetap kalian harus profesional bekerja sebagai job kalian di sini sebagai domestic helper. Nah, bisnis kalian bukan sesuatu yang harus kalian utamakan. Aduh. Alhamdulillahnya guys, pada kejadian di dermaga Causeway Bay itu nggak ada korban jiwa. Yang ada cuma panci gosong aja. Semuanya diangkut guys. Aduh, lucu. Yang lucunya tuh gini, teman-teman kita nih yang pada nonton ya. Ya Allah, ya Allah. Mbak Desinya udah kabur. Aduh, Mbak Desi. Semoga Mbak Desi ini udah disentil sama Allah nih. Udah ya, jangan jualan lagi ya Mbak Desi ya. Aduh, gorengan itu untungnya berapa sih Mbak Desi? Aduh, untung Mbak Desi ini masih diselamatin sama Allah tuh. Mungkin Mbak Desi ini udah senior ini, jadinya tahu nih. Udah senior di Hong Kong jualan jadi bisa kabur guys. Nah, beda nih sama kasus yang satu ini nih. Nih dia. Ada guys PMI yang jualan nasi bungkus. Ketangkep Pak D. Kalau kalian nggak tahu, yang namanya Pak D itu adalah, kalau di Indonesia itu Satpol PP guys, yang menertibkan para penjual-penjual guys. Nah, karena PMI ini banyak yang bandel, banyak yang jualan kayak gitu, sebenarnya pade-pade ini juga sudah paham kalau kalian itu berjualan. Jadi akhirnya nih saya dapet nih, saya nggak screen record videonya guys, karena ini videonya orang lain, saya hanya screenshot aja. Nah, saya mau membahas nih kasus Mbak siapa ya, Mbak Ani. Mbak Ani ini PMI yang berjualan nasi bungkus guys. Nah, Mbak Ani ini kelagapan nih pas Pade itu ngeliat kalau dia ini tahu kalau Mbak Ani ini berjualan. Mbak Ani ini mau kabur guys. Pade itu udah nyomot Mbak Ani dulu. Akhirnya karena tahu Mbak Ani ini mau kabur, terpaksa tangannya di brogol. Dibawa tuh ke kantor sama Pade. Aduh, gimana dong? Kalau Mbak Ani ini punya majikan, majikannya ditelepon. Halo Dadai, ini cecemu ini ketangkep. Aduh, gimana dong? Padahal kita sudah mendapatkan kepercayaan dari bos untuk libur baik-baik aja di luar. Kita ketangkep sebagai penjual nasi bungkus. Nih guys, sebagai pembelajaran kita ya guys, kita hitung secara logika. Kalau 1 hari libur kita dipakai untuk jualan nasi misalkan, kita menjual nasi sebanyak 10 bungkus sehari itu ya. Kalau kita mengambil dari bakul, harganya $25 dan kita jual kembali itu $35, otomatis kita mendapatkan untung $10 per bungkus. Nah, tadi itu, kalau kita bisa menjual 10 bungkus dalam 1 hari, berarti untung kita berapa? $100, betul. $100. Kalian pikir, $100 kalau dirupiahkan itu sekitar 180 ribuan. Banyak? Ya banyak. Kalau di Indonesia bisa beli bakso 8 mangkok. Tapi kalau di Hong Kong
itu sedikit $100 guys. Saya berbicara kayak gini bukan sombong, bukan. Kita makan KFC aja satu paket itu bisa $50. Kalian kerja menjual nasi bungkus untuk mendapatkan $100 dalam satu hari. Kalian berpikir menggadaikan keselamatan kalian, $100 berbanding penjara 2 tahun. Kenapa kalian tidak bisa berpikir sejauh itu guys? Kalau kalian sudah ketangkep, kalian itu bisa didenda lebih dari $100 penghasilan dalam satu hari itu. Berpikir nggak? Kalau kalian ketangkap gimana? Denda. Kalian mengejar $100. Di depan mata kalian penjara 2 tahun. Kalau saya pribadi, saya nggak mau guys. Kalian berkeliling. Mata kalian dengan tidak aman, lihat aman nggak, aman nggak. Mbak mau nasi bungkus nggak mbak? $30 satu mbak, $35 mbak satu. Ditolak. Nggak mbak makasih. Dan lagi mbak mau nasi bungkus nggak mbak? $35 satu. Kalian nggak sayang dengan badan kalian sendiri. Kalian kerja 7 hari, udah capek. Ditambah kalian 1 hari mencari $100 dari satu tempat ke tempat lain. Ayolah guys, sayangi badan kalian. Manjakan diri kalian dengan istirahat di taman, beli ice cream yang $10. Kalian makan biar hatinya itu bahagia. Ice cream di 7-Eleven itu cuma $11. Kalian duduk di taman, kalian beli ice cream, kalian makan ice cream $11 loh. Nanti siangnya makan McD aja yang murahan misalkan. Sesimpel itu libur. Kenapa kalian harus merepotkan diri? Aduh, kalau kita bicara kurang dan kurang, semua manusia itu kurang, guys. Tapi ingat lagi, kita di sini PMI, pekerja migran yang setiap bulannya sudah mendapatkan gaji dari majikan kita. Karena kita mendapatkan gaji dari majikan kita, berarti kita harus menjaga nama baik majikan kita di luar dengan cara tidak memiliki kasus. Apalagi tersandung masalah hukum. Karena majikan kita itu super busy guys, super sibuk, gak ada waktu untuk mengurusi masalah kita di luar. Makanya kenapa kalau kita punya masalah di luar, majikan itu dengan mudahnya menginterminit, karena gak ada waktu ngurusin kalian yang bermasalah. Makanya jangan cari masalah. Oke, Mbak Desi itu lagi dicari sama pemerintah Hong Kong, katanya temboknya itu gosong. Gimana dong Mbak Desi? Duh, semoga pelajaran dari Mbak Desi dan Mbak Ani ini menggerakkan hati kita untuk lebih banyak bersyukur, guys. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur. 4.730 gaji kita, ya udah kita bersyukur aja. Sebentar lagi Lebaran Imlek juga kita bakal dapat bonus. Banyak bonus kalau kita hatinya bahagia. Oke, sayangi diri kalian, sayangi badan kalian, sayangi pekerjaan kalian, sayangi majikan kalian, sayangi keluarga kalian, sayangi lingkungan kalian. Lingkungan yang bersih membuat kita juga nyaman. Nah guys, perlu kalian tahu, Kepala Eksekutif Hong Kong itu sudah berganti dari Nyonya Carrie Lam berpindah ke Mr. John Lee. Sekarang tuh kepala negara Hong Kongnya nih sudah beralih. Otomatis pemerintahan yang baru, dia memiliki sistem dan aturan yang baru untuk memajukan Hong Kong. Sedangkan Hong Kong pasca pandemi ini sedang memperbaiki keadaan di tengah krisis yang ekonomi Hong Kong yang lagi jatuh. Makanya sekarang nih lihat pasar aja nih lagi ada pembersihan. Biasanya nih pasar nih toko sayur-sayuran nih pada keluar dari tokonya. Sekarang masuk semua ke toko dan itu bersih jalanan. Banyak petugas-petugas yang mengawasi. Orang Hong Kongnya aja takut. Kok kita berani-beraninya gitu. Itu aja guys. Terus bebas karantina menyebabkan negara Hong Kong ini sedang memperbaiki kebersihannya, sistemnya untuk menarik
turis datang lagi ke Hong Kong guys, menjadikan Hong Kong lebih indah dan rapih lagi. Makanya pembersihan-pembersihan itu dilakukan saat ini. Jadi warning buat kalian yang berjualan di luar sana, hati-hati. Hong Kong lagi melakukan pembersihan guys, dikarenakan mengembalikan lagi sistem perekonomian Hong Kong biar rodanya itu berputar lagi. Biar ekonomi Hong Kong itu kembali pulih lagi pasca karantina kemarin. Makanya sekarang itu turis-turis itu udah banyak datang lagi ke Hong Kong. Itu aja guys informasi yang bisa saya kasih ke kalian. Jadi waspada. Libur dulu aja, jualannya udah nggak usah jualan. Oke? See you next video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.